Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Boleh. alladzi wa mawalah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sariban MPD selaku Dewan Pakar IGI Tuban. Yang saya hormati Bapak Ikhwan Fakhrudin selaku Ketua IGI Tuban beserta seluruh jajarannya. Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus IGI Tuban yang luar biasa. Ada Pak Syafi'i di belakang layar yang saya sangat appreciate berkolaborasi. Salah satunya yang paling solid adalah dengan teman-teman IGI Tuban. Ada Pak Zaki, ada Pak Aris, ada Bu Khori dan teman-teman yang lain yang satset kerjanya dan saya kira sangat inspiratif dan luar biasa, memberikan motivasi bagi siapapun yang bermitra untuk memberikan yang terbaik gitu dalam seluruh event yang digagas oleh IGI Kabupaten Tuban. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa dari berbagai daerah, mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Saya lihat di partisipan Zoom kita ini ada 95 orang. Saya lihat tadi juga ada yang kemudian sudah memperkenalkan diri, ada yang dari Medan, bahkan kemudian ada yang dari NTT ya. Maka tidak salah rasanya kalau kemudian saya menyebut dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Luar biasa para pendidik yang Pak Insya Allah kemudian menjadi sekelompok orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa kita ini. Dan para tokoh yang tadi disebut ya, para penulis ada Pak Utuh ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus Salim, ada Pak Robek yang kemudian membersamai setiap kegiatan IGI, senior-senior yang luar biasa. Izinkan malam hari ini saya berbagi sedikit pengetahuan kepada kita semua. Nanti kita juga bisa sharing ya, saling berbagi, karena saya kira pada pembelajaran andragogi seperti yang kita laksanakan, narasumber itu sebagai fasilitator ya, bukan sumber belajar, dan nanti kita bisa saling sharing. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tema yang disampaikan, izinkan pada malam hari ini saya membawakan materi tentang teori dan praktek ya, menulis karya ilmiah berbasis AI. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal, bahwa sekali lagi pada materi-materi sebelumnya sudah saya sampaikan ada batasan yang kemudian harus kita pahami, bahwa pembelajaran malam hari ini membicarakan tentang AI itu hanyalah sebuah instrumen. Sesungguhnya yang paling dasar adalah pengetahuan ya, knowledge dan experience ya, pengalaman yang pernah kita laksanakan itu menjadi basis yang paling utama. AI hanya sebuah media untuk melancarkan ya, atau memudahkan kerja-kerja kita. Jadi bukan sumber utama yang kemudian kita bertumpu pada keberadaan AI. Itu pernyataan yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, sehingga secara proporsional kita bisa mengambil peran dengan sangat bijak. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, malam hari ini kita akan sharing ya tentang teori dan praktek ya, optimalisasi artificial intelligence atau AI dalam menulis karya ilmiah. Nah, oleh karena itu di awal ya, saya ingin membagi pembahasan kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, tentu kita akan mengenali kembali tentang konsep dasar AI.
yang mungkin beberapa kali sudah kami sampaikan dalam batch sebelumnya bagi yang pernah ikut, tapi supaya lebih menguatkan pemahaman kita. Kemudian karena begitu banyak pilihan AI, malam hari ini kita akan fokuskan ya pembahasan kita kepada salah satu AI yang sedang booming dan dibicarakan di kalangan akademis yang menjadi perbincangan yang sangat luas dan mendalam, yaitu tentang ChatGPT ya. Dan kemudian nanti akan kita coba praktekkan ya, penggunaan ChatGPT, dan bagi Bapak Ibu yang sudah familiar, kami berharap ini menjadi penguatan terhadap praktek yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan nanti kita justru bisa berbagi. Karena sekali lagi saya bukan sumber belajar satu-satunya, Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi sumber belajar bersama, sehingga kita nanti saling sharing. Saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian atas pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dipraktekkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang amat saya hormati dan saya banggakan. Kita tidak banyak ya, 3 ruang lingkup itu yang nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Bapak sekalian, selanjutnya perlu kita memahami bahwa tentu ada sejarah perkembangan AI ya. Jadi dimulai pada era awal AI itu ada konferensi Dartmouth ya pada 1956, di mana era ini menandai lahirnya AI sebagai bidang studi ilmiah dengan fokus pada pemrograman dasar kecerdasan. Jadi bagaimana kemudian ada mesin yang bisa mereplikasi pemikiran manusia. Nah, kemudian ada era AI Winter ya, di mana ini periode skeptisisme ya, dan pengurangan pendanaan terhadap penelitian AI karena ekspektasi yang tinggi tidak terpenuhi, sempat stagnan ya, tidak banyak perkembangan karena membutuhkan dana yang besar dan tidak ada penyandang dana yang kemudian tertarik untuk membiayai riset-riset berkaitan dengan pengembangan AI. Nah, kemudian masa kebangkitan AI itu yaitu dalam pembelajaran mesin dan peningkatan kapasitas komputasi sehingga memicu kebangkitan AI. Nah, kemudian memungkinkan terobosan di berbagai bidang termasuk di dunia akademis ya, yang sedang kita perbincangkan bersama di dunia kepenulisan. Bapak sekalian, secara lebih mendalam ya, bisa kita maknai bersama bahwa AI itu oleh John McCarthy ya disebut sebagai ilmu dan rekayasa dalam membuat mesin yang cerdas. Ilmu dan rekayasa dalam membuat mesin yang cerdas. Ini menurut John McCarthy. Dan oleh NITI ya, National Institution for Transforming India, memberikan penegasan bahwa AI itu kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas kognitif ya, seperti berpikir, memahami ya, belajar, memberikan problem solving dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian University of Bergen memberikan sebuah definisi bahwa AI itu sebuah sistem yang didesain oleh manusia untuk bertindak di dunia fisik maupun digital dengan mengenali lingkungannya, menginterpretasi kumpulan data yang terstruktur ataupun tidak terstruktur ya, kemudian menalar pengetahuan yang diperoleh dari data-data tersebut untuk kemudian memutuskan tindakan terbaik agar mencapai tujuan yang diberikan. Ini secara definisi tentang AI. Lalu sekalian, untuk memberikan gambaran kepada kita sekalian, ternyata menurut data hasil riset oleh beberapa pakar, bisa disampaikan ini adalah perbandingan antara pekerjaan yang tidak menggunakan AI dan yang menggunakan AI.
Nah, kemudian diperoleh gambaran bahwa konsultan yang menggunakan AI itu secara signifikan lebih produktif ya. Mereka dapat menyelesaikan 12,2% lebih banyak tugas dan menyelesaikan tugas 25,1% lebih cepat rata-ratanya. AI juga meningkatkan kualitas output hingga lebih dari 40% ya berdasarkan evaluasi manusia. Kemudian konsultan berkinerja lebih rendah mendapat manfaat lebih besar dari AI dengan peningkatan 43% versus 17% untuk performa tinggi. AI juga mengurangi variabilitas ya keragaman ide yang dihasilkan. Ini kemudian memberikan pengkayaan kepada kita bersama tentang kemanfaatan AI dalam profesi kita masing-masing. Dalam konteks ini adalah profesi di bidang konsultansi dan profesi-profesi lain yang sudah banyak menggunakan AI. Nah, Bapak sekalian, ini adalah tingkat kepercayaan Asia Pacific Accreditation Cooperation ya, APAC ya, terhadap AI. Kalau kemudian kita lihat grafiknya ya, tingkat kepercayaan orang Indonesia itu ya terutama para profesional itu sudah mencapai 98%, India 97% ya, kemudian Filipina 95%, Malaysia 94%, Singapura 93%, Australia itu 96% dan Jepang ya 64%. Jadi betapa masifnya penggunaan AI di dunia profesional. Nah, Bapak sekalian, saya akan merujuk ya atau langsung kepada pembahasan kita berikutnya. Tadi kita sudah membicarakan tentang sejarah, kemudian mengenal singkat ya, dan ini kita akan kemudian berlanjut kepada pengenalan ChatGPT dan cara kerjanya. Sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak sekalian yang sudah sangat familiar dengan ChatGPT. Kita menganggap bahwa ini bagian dari peningkatan upaya kita dan nanti menjadi media sharing bersama. Nah, secara definisif bisa dimaknai bahwa ChatGPT itu adalah sebuah AI chatbot ya yang menggunakan natural language ya, processing untuk membuat percakapan dan dialog seperti manusia. Jadi seolah-olah ChatGPT atau AI yang kita pakai itu adalah teman dalam berbincang untuk membantu penyelesaian tugas-tugas yang kita hadapi. Nah, kemudian model bahasa yang digunakan itu dapat merespon pertanyaan dan menulis beragam konten tulisan ya seperti artikel, postingan sosial media ya, esai ya, kemudian codingan dan email. Ini ChatGPT ya, secara singkat bisa kita pahami bersama. Nah, Bapak sekalian, secara lebih detail bisa saya jelaskan bahwa ChatGPT itu adalah chatbot model bahasa besar yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks ya, menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten kreatif, dan menjawab pertanyaan dengan cara yang informatif. Secara lebih rinci ya, dapat dijelaskan bahwa ChatGPT bisa membantu kita untuk mempercepat proses penulisan, menyusun outline ya. ChatGPT AI itu dapat membantu penulis untuk menyusun outline dengan memberikan ide-ide untuk topik ya, subtopik dan poin-poin penting. Kemudian menulis paragraf, ChatGPT AI dapat membantu juga penulis untuk menulis paragraf dengan memberikan contoh-contoh kalimat dan frasa yang sesuai dengan topik ya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian mencari sumber referensi, ChatGPT AI dapat membantu penulis untuk mencari sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas penulisan, dan yang terakhir adalah memberikan inspirasi dan ide-ide baru ketika kita sedang jenuh ya,
kemudian mengalami stagnasi dalam mengeluarkan ide dan gagasan, kita bisa berbincang dengan ChatGPT untuk mendapatkan ide-ide baru. Nah, Bapak sekalian, ini adalah siapa pembuat ChatGPT itu. ChatGPT itu merupakan produk yang dibuat oleh OpenAI, ya, sebuah AI research company yang diluncurkan ke publik pada 30 November 2022. Ya, OpenAI ini didirikan oleh sekumpulan tech entrepreneur ya dan peneliti termasuk Elon Musk dan Sam Altman ya di 2015. Nah, kemudian saat itu investor OpenAI saat investor besar OpenAI itu adalah Microsoft ya. Nah, Bapak sekalian, menegaskan kembali bagaimana cara kerja ChatGPT, itu bekerja melalui generatif pre-trained transformer ya, yang menggunakan algoritma khusus ya untuk menemukan pola di dalam data sequences. Ya, sistem arsitektur ChatGPT itu telah melatih data dari berbagai sumber informasi yang ada di internet ya untuk kemudian dijadikan respon jawaban dari sebuah input. Jadi mengkoleksi data-data yang ada di internet, kemudian diformulasi dan kemudian disusun menjadi jawaban yang diberikan ya atas pertanyaan-pertanyaan atau input-input yang diberikan oleh yang dibuat oleh pengguna ChatGPT AI. Bapak sekalian, perlu juga saya sampaikan di awal untuk pemahaman dan menguatkan pemahaman kita bersama tentang 3 prinsip prompt engineering ya. Jadi ketika kita nanti kemudian berinteraksi dengan ChatGPT, itu be spesifik ya. Jadi makin banyak kriteria yang diberikan, itu makin terfokus jawaban yang dihasilkan. Jadi semakin detail kita memberikan input ya terhadap jawaban yang kita harapkan, itu makin fokus ya jawaban yang dihasilkan. Nah, kemudian work in steps ya, bagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Bapak sekalian, karena ChatGPT apalagi yang premium ya, yang gratisan itu satu respon itu berkisar antara 350 sampai 500 kata, sehingga sangat terbatas. Maka tugas kita adalah memecah ya, misalnya tulisan itu bagian yang utuh gitu ya, dari mulai pendahuluan sampai kemudian kalau di artikel ya sampai dengan simpulan. Maka kemudian kita memberikan input bagian per bagian ya per sub pokok bahasan ya, kita berikan input. Kalau kita meminta sekali langsung selesai ya, itu belum bisa diberikan secara maksimal karena keterbatasan. Sehingga nanti kita akan bagi tugas menjadi bagian-bagian kecil sehingga akan terfokus dan informasi yang diberikan akan sangat valid dan accountable. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya adalah iterate dan improve ya. Jadi masukkan kembali input yang diberikan dan biarkan ChatGPT untuk improve sendiri hasilnya. Jadi misalnya masukkan respon pertama belum cocok dengan apa yang kita harapkan, kita perbaiki ya, kita memberikan respon ulang, tambahkan, kurangi ya, kemudian dengan perintah-perintah yang kemudian mendekati harapan kita ya, penulisan tersebut itu kita lakukan ya, kemudian memberikan input balik terhadap respon yang diberikan oleh ChatGPT. Itu 3 prinsip ya prompt yang kemudian kita harus pedomani dalam penggunaan ChatGPT supaya hasilnya maksimal. Nah, Bapak sekalian, jangan pernah lupakan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu menggunakan kalimat yang jelas dan tidak ambigu ya. Dari bahasa Indonesia baku, karena kebetulan ChatGPT juga sudah bisa digunakan dalam bahasa Indonesia.
meskipun bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Kemudian persona yang diberikan ke ChatGPT itu memberikan input informasi dan contoh, ya. Kita bisa memberikan input informasi dan contoh supaya dia juga bisa memberikan respon yang ya tadi lebih detail dan lebih akurat. Lalu memberikan tugas spesifik ke ChatGPT, lalu memberikan revisi jika dibutuhkan kalau respon pertama hasilnya kurang bagus seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi kita kasih revisi terhadap apa yang kita harapkan supaya responnya memenuhi apa yang tadi kita harapkan. Nah, Bapak sekalian, kita akan praktek ke penulisan ya. Namun sebelum itu saya akan kenalkan di awal Bapak sekalian. Jadi kita nanti akan langsung masuk ke Google, kemudian kita akan ketik ChatGPT ya, nanti akan keluar. Kebetulan sudah rilis ya, nanti akan kita praktekkan ChatGPT versi 4. Nah, nanti kemudian kita klik, nah akan keluar ya tampilan ChatGPT 4 seperti ini ya. Dan kemudian nanti kita akan diminta untuk login ya, seperti ini, kemudian kita akan masuk. Nah, izinkan saya akan gunakan browser saya menggunakan Firefox ya, karena jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa praktek sampai ke sini tadi ya, diketik di Google-nya ChatGPT, nanti ambil ChatGPT versi 4, kemudian kita login, akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini ya Bapak sekalian, kita bisa pakai email address atau pakai, saya biasanya senang pakai continue with Google. Yang menggunakan Apple ya kemudian continue with Apple. Nah, saya akan masuk menggunakan continue with Google seperti ini Bapak sekalian. Ini sedang diproses ya. Nah, kemudian dia tetap meminta email ya, saya akan masukkan email saya. Oke. @master@gmail.com. Saya coba akan masuk dengan ini ya, sign up with Google. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, harusnya bisa ya, ini kok nggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kita diminta
mengklarifikasi gitu ya, apakah itu kita, dan sudah saya jawab notifikasi yang dikirimkan. Nah, kemudian kita sudah sampai di ChatGPT ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang terbaru ya, yang kemudian akan kita gunakan. Nah, ini contoh-contohnya Bapak sekalian. Ini yang versi 4 ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira kita akan gunakan ya. Ini saya pin dulu ya, nanti kalau sudah ya di Google kita gunakan yang versi ini ya, versi 3,3.5 ya. Nah, Bapak sekalian, nanti kita akan ada tampilan seperti ini Bapak sekalian ya. Kalau kita sudah sampai pada tampilan seperti ini, kita sudah bisa masuk menggunakan komunikasi ini dengan ChatGPT. Ini Bapak sekalian ya, nanti kalau di kesempatan berikutnya nanti akan kita lakukan tanya jawab. Nah, saya sudah bersepakat dengan teman-teman sekalian bahwa malam hari ini kita akan menyelesaikan penulisan karya ilmiah populer yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, jangan dilupakan Bapak sekalian, ketika kita memasukkan permintaan ya, input kita, itu kita posisikan kawan kita ChatGPT ini sebagai teman kita, sehingga kita akan berikan peran ya. Di sini saya tulis ya Bapak sekalian, berperan sebagai penulis profesional yang sudah sangat berpengalaman. Pak Yud, mohon maaf Ya, share screen-nya belum tayang. tampil. Oh, sorry Mas, sorry Pak Saleh ya. Oke, Bapak sekalian. Nah, bisa tapa Pak Sapi ya? Oke, terima kasih. Jadi kita perankan dia seperti yang kita harapkan, karena kita sedang membicarakan tentang penulisan, maka kita perankan dia sebagai seorang penulis. Jadi berperan sebagai penulis profesional yang sudah sangat berpengalaman ya, titik. Kemudian membuat judul penulisan artikel tentang praktek baik ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, karena banyak, saya akan mencoba buatkan ya 15 judul tentang ya berkaitan dengan topik tersebut dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Nah, kemudian saya perintah dia ya, tinggal diklik, kita tunggu responnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 15 judul yang saya minta berkaitan dengan praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Ini Bapak sekalian ya, mulai dari menuju inovasi pendidikan, praktek terbaik implementasi kurikulum merdeka, kemudian transformasi pendidikan meneropong keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, kemudian menggali potensi kurikulum merdeka, praktek terbaik di lintasan pendidikan, dan seterusnya sampai dengan 15. Ini Bapak sekalian, pertama sekali kita meminta judul. Kalau misalnya
belum ada yang cocok, bisa kita perintahkan buatkan yang lebih baik lagi, misalnya begitu, nanti akan diberikan respon. Nah, karena terlalu panjang, ini saya simpan Bapak sekalian, saya copy ya, saya blok dulu ya, saya blok dulu, kemudian saya copy, nanti akan saya bawa ke Word ya untuk kita simpan. Nah, sebelum itu supaya kita bisa lanjutkan praktek ini, nanti akan kita copy pelan-pelan. Misalnya saya mengambil yang nomor 7 ya, pitu, katanya Pak Haji Sariban itu pitu itu pitulung, jadi saya ambil yang nomor 7 saja ya. Ini misalnya judulnya begini. Nah, kemudian saya Ctrl C, lalu saya masukkan di message ya, dan saya perintahkan dia buatkan ya, tadi dipecah-pecah Bapak sekalian ya, outline tentang judul ya, kemudian saya kasih titik 2, ini saya paste di sini ya. Ini saya perintahkan ChatGPT untuk membuat outline supaya bisa kita pecah pekerjaan kita dari pokok pembahasan ke sub pokok pembahasan ya. Nah, tinggal kita perintahkan ya, supaya kita dapat outline. Nah, ini outline-nya harus sekalian, ada pendahuluan, kemudian ya di bab 2 ada konsep dasar, kemudian bab 3 ada pondasi yang dibutuhkan untuk kurikulum merdeka ya. Kita tunggu dia masih berpikir ya untuk mengenerate, memberikan kepada kita outline yang kita harapkan. Ya seperti halnya manusia ya, dia ya agak lambat dia berpikir. Kalau semakin ringan ya judul yang ini agak lama berpikirnya. Di samping itu juga kadang-kadang jaringan kita yang tidak stabil ya, yang kemudian membuat responnya agak lambat. Jadi kita sabar menunggu proses berikutnya. Kebetulan di tempat saya sedang hujan ya, dan kemudian internet kurang bagus sinyalnya sehingga agak lambat Bapak sekalian, saya mohon maaf. Ini turun hujan di kawasan Brondong dan sekitarnya, tapi sudah mulai agak reda. Mudah-mudahan terus bisa membaik dan memberikan mendukung proses belajar kita pada malam hari ini. Ini Bapak sekalian, kita sudah dapatkan ya bab 1, kemudian bab 2, bab 3, dan sedang proses di bab 4. Kita akan tunggu Bapak sekalian, dia masih mengenerate untuk memberikan outline kepada kita. Nah, Bapak sekalian, sambil menunggu mereka ChatGPT ini mengenerate ya, memberikan feedback ya, respon kepada kita, nanti kita pecahkan ya dari satu bab ke satu ini ya, bab ke bab yang lain secara reguler ya, bertahap, dan nanti akan kita dapatkan tulisan sebagaimana yang kita harapkan, sambil tetap kendalinya ada dalam diri kita sendiri ya, ada dalam pengetahuan kita sendiri, tidak bergantung secara keseluruhan terhadap hasil perbincangan kita dengan ChatGPT itu ya. Ini agak lambat responnya Bapak Ibu sekalian. Akan saya coba masukkan ulang ya supaya bisa lebih cepat. Kita paste aja di sini ya. Jadi kalau ada kendala ya coba kita berikan message ulang ya, kita masukkan message ulang supaya
kita dapatkan respon ya yang lebih cepat. Ini juga sedang berikan respon pada kita. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ya ini agak lambat sinyal internet di kawasan saya, sehingga kurang cepat memberikan respon, agak lama berpikirnya. Pak Zaki, bisa dicoba di tempat Pak Zaki enggak? Halo? Ini agak lambat ini Pak, karena hujannya lumayan tadi dan masih mendung ya, kemungkinan ada gangguan sinyal internet. Bisa lancar ini. Oke. Lancar Pak ya. Lancar ya, lancar Pak Zaki. Lancar. Oke. Coba satu kali lagi ya. Saya refresh. Internetnya dulu ya. Atau coba saya ganti hotspot Pak Zaki, karena saya menggunakan WiFi ya. Coba saya pakai pembantu. Baik. Nah ini Pak Zaki, coba kita lihat. Nah, internet saya yang connectionnya unstable ya. Share screen dengan pakai Google Chrome, memang yang bagus itu pakai Google Chrome ya. Nah ini Pak. Nah, kalau ini cepat Pak Zaki ya. Halo ya, mohon maaf Bapak sekalian, kita coba ini pakai Google Chrome. Ya, lancar, Pak. Ya lancar. Oke. Nah, lancar ya, alhamdulillah. Memang browsernya yang cocok itu Google Chrome ya. Tadi saya coba beralih ke Firefox ya, ternyata agak lambat dan mengganggu proses kita belajar. Saya pindah ke Google Chrome ya, sama. Nah Bapak sekalian, kita sudah dapatkan outline-nya. Nah sampai kemudian ada studi kasus, nanti tinggal kita pilih ya mana yang cocok menurut pemikiran kita, yang tidak cocok di hapus ya, yang cocok outline-nya kita gunakan. Misalnya tidak perlu studi kasus pengalaman nyata ya, tidak usah kita gunakan ya. Berarti kita pakai mulai pendahuluan, landasan teori dan prinsip kurikulum merdeka, membangun fondasi kuat untuk implementasi kurikulum merdeka, praktek terbaik dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, kemudian mengatasi tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka, dan seterusnya. Nah kalau kita sudah mendapatkan outline Bapak sekalian, seperti tadi prinsipnya 3 prinsip PROM itu, kemudian kita pecah-pecah PROM-nya itu ya. Nah, kita akan meminta dari awal ya, meminta pendahuluan. Jadi tinggal kita copy di sini, kemudian kita
kasih perintah saja ya, uraikan ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Kemudian kasih titik 2, kita paste di sini ya. Tinggal kita klik ya perintahnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini pendahuluannya kita dikasih. Ini pengertian kurikulum merdeka dan seterusnya, kita tunggu. Ini Bapak sekalian. Ini lumayan cepat. Nah, kemudian B, ini pentingnya pembaharuan kurikulum dalam pendidikan ya. Lalu tujuannya ya. Ini Bapak Ibu sekalian, diberikan tujuan dari kurikulum merdeka itu apa saja ya, dijelaskan. Ini kita tunggu sampai dia berhenti. Ya, ini kita diberikan respon ya, lumayan panjang, sampai ada 4 tujuan kurikulum merdeka itu ya. Dan masih terus memberikan jawaban kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian di close dengan memberikan statement terakhir karena dirasa cukup. Nah, tinggal tergantung kita telah ulang apakah sudah cocok atau belum. Misalnya belum, nanti kita bisa berikan respon ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tunggu. Nah, misalnya begini, tentang pengertian kurikulum merdeka itu kurang misalnya di pendahuluan misalnya ya. Jadi kita ingin menambahkan ya, tambahkan 2 paragraf pada poin A misalnya ya, dalam kurung tentang pengertian kurikulum merdeka. Kita kasih kurung, kemudian kita klik ya, kita minta 2 paragraf lagi. Dia akan mengenerate ya, memberikan kepada kita 2 tambahan lagi 2 paragraf ya, untuk memberikan penjelasan lebih lengkap tentang kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nanti bisa kita tambahkan di paragraf yang pertama jika kemudian menurut kita kurang lengkap dalam memberikan penjelasan. Begitu juga di poin-poin selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, akan saya minta dia ini memberikan 2 paragraf proses ya. Nah, ini baik, kita sudah diberikan 2 paragraf tambahan yang memberikan pengertian tentang ini ya, penjelasan tentang pengertian kurikulum merdeka. Begitu juga selanjutnya. Nah, akan saya lanjutkan tulisan kita kepada uraian tentang bab 2, landasan teori dan prinsip kurikulum merdeka. Saya blok, kemudian saya Ctrl C, saya minta di sini uraikan dalam bahasa Indonesia dan baik ya. Saya kasih titik 2, saya Ctrl P ya di sini tadi. Nah, kemudian saya perintahkan dia untuk menjelaskan landasan teori dan prinsip kurikulum merdeka.
Ini Bapak Ibu sekalian, kita tinggal tunggu sambil ya ngopi-ngopi ya, kemudian ya baca-baca gitu. Sudah membantu kita menulis, tinggal nanti tentu kita telaah, kita kaji ya, kita baca dengan teliti dan cermat. Bagian-bagian yang kurang benar kemudian kita haluskan, tapi caranya biarkan dia tulis dulu saja, kemudian kalau sudah selesai baru kita pindahkan, kemudian sambil kita susun, kita perbaiki menurut gaya selingkung kita masing-masing. Pak Dr. Syarif itu sudah sangat fasih ya, karena masing-masing orang kan punya gaya selingkung, sehingga akan tampak ya masing-masing orang itu ya selingkungnya, sehingga itu yang kita harus perdomani. Jangan kemudian terpengaruh dengan ChatGPT, tapi tetap pertahankan kita sebagai manusia ya, sebagai penulis itu yang harus kita tetap pegang teguh. Jadi tidak tergantung dengan ya robot kita gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan landasan teorinya ya, ABC. Seperti tadi, jika dirasa kurang, wah pada penjelasan filosofi dan prinsip masih sangat dangkal misalnya ya, bisa diminta dia untuk mendapatkan penjelasan berapa yang kita minta, kemudian substansi per paragraf apa itu juga bisa kita minta. Nah, misalnya kita kurang pas, tambahkan. Kalau filosofi itu masih kurang dalam ya, kita tambahkan di ini ya, message GPT ini ya, di chatboxnya ini, kemudian kita tinggal tambahkan. Anggap saja ini sudah cukup ya. Dan saya ke atas lagi ke outline tadi yang ke bab 3 ya. Ini sudah membicarakan tentang membangun fondasi kuat untuk implementasi Kummer ya. Nah, tinggal saya blok, kemudian saya Ctrl C, saya masuk di sini, saya tulis lagi uraikan dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu ya. 2, kemudian saya Ctrl V, tinggal saya perintahkan dia untuk nulis. Oke, sudah jadi. Proses dia mengenerate ya, ini hasilnya. Bapak Ibu, saya berharap bersabar. Kalau misalnya ada yang perlu dikasih saran dan masukan atau mungkin tanggapan gitu ya, bisa kita belajar bersama dalam proses sehingga forum kita ini dinamis ya, dan berjalan dengan optimal sesuai yang kita harapkan bersama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dia mengenerate apa yang kita minta dari sub-sub atau dari outline yang tadi kita minta ke dia, dan kemudian dia menjelaskan setiap subtopik ya, sub pokok bahasan itu dengan versi ChatGPT ya. Dan perlu kita haluskan. Kalau di parafrase ya, silakan lakukan parafrase supaya tadi ya selingkungnya itu sesuai dengan selingkung kita. Kalau ditanyakan apakah ada AI tentang parafrase, ada ya, menggunakan banyak AI, tapi akan lebih bagus kalau kemudian yang parafrase itu kita sendiri sambil mencermati ya setiap kata itu yang disajikan oleh ChatGPT itu apakah sudah cocok dengan selingkung kita atau tidak. Itu akan jauh lebih bagus hasilnya ya. Kita tidak semua mengandalkan AI. Nah, ini Bapak sekalian, kita sudah diberikan respon ya pada bab 3 ya, tentang membangun fondasi kuat untuk implementasi kurikulum merdeka. Saya hanya mengingatkan sekali lagi Bapak sekalian, kita bisa minta tambahan jika kurang gitu ya. Jadi jika penjelasannya kurang, kita bisa minta di pembahasan berikutnya. Terserah Bapak Ibu sekalian, minta berapapun akan diberikan ya. Misalnya berapa paragraf lagi, kita tinggal minta saja.
kurang dalam pembahasannya, tolong masukkan poin tentang apa misalnya substansinya, itu tinggal kita berikan input dalam message ChatGPT ini, nanti akan diberikan respon seperti tadi yang saya contohkan. Nah, supaya saya bisa menyelesaikan sebagaimana pesan panitia, ya ini selesai dalam satu tulisan, ya artikel ilmiah populer, saya akan masuk lagi ke bab 4 ya. Bab 4 itu tentang praktek terbaik dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, ini nanti saya blok lagi ya. Kemudian saya copy, masukkan di sini, uraikan dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Titik 2, Ctrl V, kita perintahkan klik di sini ya. Ya nanti akan nulis, kita sambil ya mencermati, mengamati penulisannya ya, supaya kita sudah tahu nanti bagian mana yang kemudian hendak diperbaiki ya, sambil mungkin yang suka bernyanyi ya bernyanyi-nyanyi gitu ya, supaya film kita tetap fresh gitu. Yang suka ngopi ya sambil meneguk kopi, menunggu kawan kita ChatGPT ini mengenerate ya apa yang kita minta ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah sampai ke bab 4 ya. Nah, ini kita tunggu sampai dia menyelesaikan tugas sampai akhir ya. Nah, yang diberikan responnya pada kita. Ini sampai evaluasi dan asesmen yang mendukung pertumbuhan siswa. Ini ya ke subpokok bahasan D. Ini penilaian yang diberikan ya, sampai kemudian kita tunggu dia menyelesaikan tugasnya. Ya, kita tunggu Bapak sekalian. Ya, yang bawa di sampingnya ada kopi, ada cemilan sambil apa di sambi Bapak Ibu sekalian, kopinya ya diteguk, cemilannya juga dinikmati. Ini sudah agak larut, sudah jam setengah 9. Oke, sudah menyelesaikan ya kawan kita sampai ke bab 4. Nah, kita naik lagi. Misalnya ini bab 5 ini kita anggap yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Satu kali lagi saya Ctrl C, kemudian saya masuk ke sini ya, uraikan dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Kedua, kita kontrol, kemudian kita tinggal klik ya. Ya bekerja sendiri. Kita tinggal tunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sambil menyiapkan ini akan saya bawa ke Word ya. Ini alhamdulillah agak cepat di browser Google Chrome ya. Ini Bapak sekalian. Nah, terus ya di bagian B, Pak Zaki, silakan Pak Zaki. Bapak Ibu yang bawa camilan bisa Mungkin dinikmati camilannya dan kopi sambil memperhatikan kawan kita ini menyelesaikan pekerjaannya. mungkin setelah ini ice breaking sebentar Pak. Boleh. Ya, saya nanti kita selesaikan. Oke. Ini Bapak sekalian ya, tinggal kita lihat ya, kita tunggu hasilnya.
Ya, memang prakteknya seperti ini, dan saya kira yang sudah terbiasa menggunakan sudah sangat familiar dan memahami. Nanti kita bisa sharing untuk saling menguatkan. Nah, selesai Bapak sekalian. Nah, ini kemudian kita sudah punya bahan ya, tadi yang kita minta ya, mulai outline ya sampai dengan uraiannya. Nah, tinggal kita copy, tinggal kita blok ya, kita blok. Nah, di copy aja semua Bapak Ibu sekalian, kemudian klik kanan, kemudian kita copy ya. Saya stop screen ya, kemudian saya siapkan ini bootnya ya, supaya nanti bisa kita tulis menjadi artikel yang menarik. Tinggal baru proses sekalian. Nah, ini saya akan masuk ke Word Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi kita copy dari hasil respon yang diberikan ChatGPT, tinggal kita klik ya dengan menggunakan paste spesial. Saya biasanya menggunakan unformatted Unicode text ini ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah keluar semua di sini. Ini Bapak sekalian bab 1. Nah, kemudian tinggal kita di sini tadi kan judulnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini membangun, kita tengahkan ya, ini judulnya. Nah, kemudian kita tambahkan dia jadi ya 12, kita blok. Nah, ini pendahuluannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita luruskan ya, tinggal kita ratakan. Nah, tadi kan kita meminta tambahan Bapak Ibu sekalian ya, minta tambahan di belakang itu ya, di ini ya, tambahkan 2 paragraf. Nah, ini kita hilangkan. Nah, ini kita ambil ya, 2 paragraf ini kita cut, kita tambahkan di sini karena tadi kita anggap dia belum mendalam ya uraiannya. Nah, bisa kita dapatkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal ini kan kita benahi, misalnya menggunakan ini apa, kita susun ya, kita rapikan. Oke Pak Zaki ya, ini kemudian subbab A. Nah, ini kita ubah yang ini. Nah, kita ganti ini ya sambil kita luruskan. Nah, misalnya begini Bapak Ibu ya. Oke, kita susun. Nah, ini atau kita ratakan gini saja boleh ya, gini. Oke, kemudian kita atur ini ya jadi tulisan yang rapi. Nah, sudah. Ini misalnya kita berikan oleh Pak Syafi'i gitu ya, misalnya begitu. Nah, kan sudah jadi. Nah, kemudian di bagian B Bapak Ibu sekalian tinggal kita
mintakan dia ya ke sini bagian B-nya. Oke, tinggal kita atur, kita luruskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, tinggal kita mintakan dia. Oke, ini tujuannya. Nah, tadi kemudian kita tujuannya menjadi begini misalnya ya, sistematikanya kita atur. Kalau ada template, kita tinggal mengikuti templatenya Bapak sekalian ya. Ini kan sesuai dengan outline yang kita minta ya. Baik, kemudian ini pada poin filosofi dan prinsip kita minta ini ya, kemudian sudah diberikan. Nah, ini landasan teori. Nah, pada bab kedua tinggal kita ya pakai sapu ya. Nah, kemudian ini pakai sapu juga. Kita pakai sendiri ya, diurutkan. Oke, sampai terakhir. Nah, kita luruskan Bapak Ibu. Misalnya begini ya, sesuai dengan yang di atasnya kita luruskan. Oke ya, nanti sambil dibaca-baca ya. Sekarang kita tata dulu ya. Baik, sudah kita dapatkan ya, sampai selesai kita atur ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah dapat berapa ini? Katanya Mas Pak Ketua itu kan satu orang 6 halaman ya. Kita sudah dapat 6 halaman ya. Nanti kalau kurang tinggal kita mintakan ke teman kita ya, kawan kita ChatGPT itu. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Yang respon-respon ini kita hapus ya, bab 3 ya, nanti ditata. Ini kita hapus ya. Nah, ini bagaimana Pak Zaki? Apakah sampai selesai atau prakteknya cukup begitu? Apakah ini dirapikan sekalian? Bisa ditanyakan ke Bapak Ibu. Baik Pak Yat, mungkin cukup ini Pak Yat. Ya. Untuk Nah, ini kan sudah jadi tulisan ya. sudah jadi. Ya, sudah jadi. Jadi misalnya pentingnya pembaharuan kurikulum dalam pendidikan kurang itu misalnya, nanti tinggal kita minta ya di sana untuk tambahkan lagi apa yang akan kita minta. Misalnya ada poin inti ya, biasanya kan namanya kalau di paragraf itu ada pokok pikiran ya. Pokok pikiran apa yang akan dituangkan dalam paragraf itu tinggal kita minta tambahkan 2 paragraf dengan pokok pikiran. Paragraf pertama tentang misalnya, karena ini berbicara ya pentingnya pembaharuan kurikulum misalnya. Kemudian keterkaitan antara pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan misalnya begitu. Nah, nanti akan diberikan respon dan kita tinggal copy itu ke sini yang menggunakan tadi ya paste spesial. Ya contohnya Mas, jadi ya misalnya kurang di pentingnya pembaharuan kurikulum dalam pendidikan itu kurang ya. Saya stop screen dulu, saya pergi ke ChatGPT tadi ya di Google Chrome ini.
yang ya kemudian kita minta menambahkan ya pada poin yang tadi kita harapkan untuk ditambahkan ya di poin ini, misalnya poin B ini Pak Zaki ya. Ya, kita copy ya. Tambahkan 2 paragraf untuk memberikan penjelasan lebih dalam ya. Nah, kita tinggal minta dia. Nah, ini kita tunggu. Nah, dia memberikan respon. Jadi Bapak Ibu sekalian, di era teknologi yang berkembang begitu pesat, saya kira tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bisa menulis dengan baik gitu, dengan bantuan teknologi, termasuk salah satunya adalah ChatGPT AI yang akan memudahkan mewujudkan pemikiran kita, bukan ChatGPT yang kemudian mendominasi pemikiran kita, tapi ChatGPT mewujudkan pemikiran kita ya, pokok-pokok pemikiran kita, sehingga menjadi tulisan yang menarik, kemudian memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sekalian ini tinggal kita copy ya, kemudian kita ya, saya stop share screen, kemudian saya pergi ke sini ya, tinggal saya tambahkan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya paste spesial, saya gunakan yang ini ya. Nah, ini sudah jadi, ada tambahan lagi 2 paragraf gitu ya. Nah, ini kalau kurang tinggal kita minta aja Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah jadi tulisan, ini tinggal dikirimkan ke IG ya. Nanti dari Bapak Ibu sekalian pesertanya yang 90 lebih itu ya tadi itu, kalau yang bersungguh-sungguh ingin punya tulisan, yang ingin lanjut pendampingan, misalnya ada 50 orang saja ya, per orang itu katakan minimal 6 halaman ya, seperti yang disarankan 6 kali, katakan nanti dibagi berapa Pak Sapi, Pak Zaki, dibagi 3 ya, 6 kali 50 halaman sudah 6 kali 50 sudah 300 halaman, atau nanti per orang 10 halaman ya, 10 halaman kali 15 sudah 150. Dan saya kira untuk menulis 10 halaman itu tidaklah sulit gitu ya, dengan teknologi tadi yang sudah saya praktekkan. Satu orang nanti membahas tentang membangun fondasi kuat ya, praktek terbaik menuju kurikulum merdeka yang berhasil misalnya. Nanti kalau ditambahkan bisa ya, misalnya ini dalam kurung studi pada SDN 1 ya, Sidoarjo Tuban pada ya, ini sekolahnya Pak Ketua ini. Nah, ini kan sudah jadi judul yang menarik ini Pak Ketua. Nanti kemudian ditambahkan case-case ya yang terjadi di lapang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu pada subjudul berikutnya. Setelah kita membahas landasan teori, kemudian membahas tentang membangun fondasi kuat untuk implementasi Kumer ya, kemudian membahas tentang praktek terbaik dalam Kumer itu ya, ditambahkan dengan cerita-cerita nyata di tingkat lapang berdasarkan pengalaman. Setelah kita mendapatkan bahan yang sangat cukup untuk merampungkan tulisan kita ya dengan bantuan AI seperti tadi yang saya praktekkan. Saya kira begitu. Ada beberapa pertanyaan mendasar dari peserta terkait dengan ini kan produk dari ChatGPT AI dan juga bisa dari AI yang lain gitu ya. Nah, Pak Yed, mungkin untuk cara agar tidak teridentifikasi plagiasi teks AI-nya, itu bagaimana caranya? Karena di Turnitin sendiri yang versi terbaru
itu ada teknologi dan sudah bisa mengidentifikasi plagiasi ya, baik secara secara mendalam ya, dan juga Turnitin ini sudah luar biasa, bahkan ada beberapa kosakata yang mirip atau beberapa deret kata itu juga bisa diidentifikasi dengan baik gitu. Nah, itu bagaimana ketika nanti bisa diidentifikasi, apalagi para pengajar ya, dan juga di sekolah-sekolah dan kampus itu juga sudah menggunakan Turnitin gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaki. Luar biasa respon Bapak sekalian, karena dari waktu ke waktu emang bergegas ya, saling apa namanya eh, bersalipan gitu ya, antara perkembangan satu dengan perkembangan yang lain. Ya, yang digunakan memang Turnitin. Tapi Bapak sekalian, kalau bagaimana caranya, yang paling aman tentu parafrase ya, menggunakan kita sendiri. Sehingga ya tadi kan saya sampaikan, kita ini punya gaya selingkung. Saya contohkan ya nanti Bapak sekalian. Biasanya kalau di AI itu tidak bisa misalnya hal tersebut, kita tidak bisa. Bunyinya tuh hal ini gitu ya. Sehingga kita bisa mengubahnya gitu, dengan selingkung kita. Jadi saya sangat menyarankan, meskipun ada Quillbot ya, kemudian ada parafrase AI ya yang bisa digunakan, uh, itu alat juga ya. Terakhir itu kepada kita, jadi kita tidak boleh kemudian juga dimanjakan. Maka peran kita kemudian tadi ya, ini menstimulir saja, jadi menstimulir supaya mempermudah kita dalam menyusun tulisan kita. Maka kalau ditanyakan bagaimana caranya, parafrase gitu ya. Nah, parafrase kan saya kira Bapak sekalian sudah sangat paham untuk menghaluskan kalimat itu sehingga tidak dibuat keseluruhan. Nah, tapi Bapak sekalian, menurut pengalaman saya, yang betul-betul punya kemampuan apa namanya mengidentifikasi plagiasi atau tidak yang akurat betul sampai dengan sekarang itu memang masih debatable. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Maksudnya ini bisa dicoba. Kemudian cek ya, kalau di Zero Chat GPT yang kemudian punya kemampuan untuk mendeteksi plagiasi, kemarin juga sudah saya coba ya, tidak cukup apa namanya aman ya, tidak cukup apa namanya punya resistensi, jadi aman, lolos. Nah, kalau di Turnitin terbaru nanti dicoba saja ya. Dan menurut pengalaman saya, kita kan memang diberikan batasan Pak Zaki, jadi boleh kok plagiasi itu kan boleh, tapi kan ada batas maksimumnya ya. Maksimumnya kan 25%. Dan kalau di jurnal-jurnal yang semakin tinggi kualitasnya, tadi Pak Sariban bilang, kalau Sinta 6 atau yang masih open jurnal system ya, yang belum terindeks Sinta, itu malah apa namanya belum menetapkan cek plagiasi. Kalau Sinta 6 ya sudah mulai menetapkan cek plagiasi, dan itu berkisar ya maksimum 25%. Karena pasti dalam penulisan kita itu ada kesamaan ya dengan penulisan sebelumnya, maka toleransinya itu tadi 25%. Jadi kita menjaga ambang batas 25%. Atau kalau Sinta 2, Sinta 1 yang ratingnya cukup tinggi itu biasanya 20%. Itu Pak Zaki. Sehingga tadi kembali Bapak sekalian, sekali lagi saya tegaskan, itu hanya menstimulir, jangan wah ini kemudian kita gunakan keseluruhan misalnya. Nah, itu tidak yang ada etika. Di webinar kita sebelumnya kan sudah kita bahas itu ya. Jadi sebenarnya ini part selanjutnya. Nah, ini untuk mempraktekkan, sehingga tadi saya bilang ya, nanti sambil mengolah di Word itu, sambil kita parafrase ya, per paragraf ya. Yang penting kemudian substansi yang ingin disajikan itu tidak bias ya, dan tetap terjaga.
kemudian kita lakukan parafrase. Nah, tekniknya parafrase kan saya kira Bapak Ibu sudah menguasai, bisa dengan menggunakan sinonim, ya bisa mengubah struktur kalimatnya gitu ya. Dan sekali lagi kembali kepada selingkung kita. Lagi-lagi saya katakan apapun AI itu adalah alat ya. Jangan memperalat kita, tapi mereka yang harus kita peralat untuk memudahkan mengaktualisasikan ide dan gagasan kita. Pada saat kita stuck ya, kita kemudian bertanya. Kayak tadi kan mencari ide ya, kemudian kalau sudah bisa kita tulis sendiri dengan pemikiran kita sendiri ya jauh lebih bagus. Nanti kalau stuck misalnya butuh tambahan, tolong dong ChatGPT tambahkan satu paragraf untuk saya ya, ini apa dengan substansi bahasan ini, itu diambil gitu ya, sehingga memperkaya tulisan kita. Dan tadi kemudian tetap secara dominan itu adalah hasil pemikiran kita. ChatGPT hanyalah alat bantu untuk mempermudah penulisan kita. Itu Pak Zaki. Dan saya bisa saya bisa apa namanya sharingkan pada Bapak sekalian. Ini juga Pak Yed, berkaitan dengan daftar pustaka ini juga, bagaimana untuk tumpukan-tumpukan referensi yang sudah kita kumpulkan ini bisa diaktualisasikan di dalam suatu karya ilmiah, apalagi ini kita menggunakan ChatGPT atau AI itu dalam penulisan daftar pustakanya bagaimana gitu. Bisa Bapak-Bapak sekalian, nanti di akhir itu tolong ya, misalnya saya praktekkan ya Bapak sekalian. Kalau hanya itu nanti tinggal kita cek kebenarannya saja ya di sini Bapak Ibu sekalian. Kan kita kembali ke sini tadi Pak Zaki. Skrip saya dilihat Pak Zaki ya. Ya. Tolong sertakan daftar pustaka dari uraian tersebut gitu aja lah gitu ya. Saya minta daftar pustakanya. Kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Ya sedang memberikan respon, nanti tinggal kita nah ini Pak Zaki, kita dikasih kelihatan ya Pak Zaki ya, kelihatan Pak Anderson. Nah, ini. Nanti tinggal dicek aja Bapak sekalian, jangan percaya dengan ini, kan sudah saya sampaikan ini alat saja. Nah, dicek ya daftar pustakanya apakah akurat atau tidak. Kalau tidak ya tentu Bapak Ibu sekalian bisa mencari di mesin pencarian yang lain atau referensi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah ini dikasih, ini referensinya Bapak sekalian ya. Ya Pak Zaki ya. Ya. Jadi kata kuncinya tuh promnya ini Pak ya. Ya di sini nanti kalau sudah selesai kan kita diminta ya minta saja ini ke teman kita ini, tolong ChatGPT ya sertakan referensi sebagaimana uraian di atas gitu. Misalnya ini kurang ya, tambahkan referensi versi, kan ini bahasa Inggris semua ya, bahasa Indonesia. Nah, ini kita minta yang versi bahasa Indonesia ya. Tambahan. Nah ini keluar Mas Pak Zaki ya. Iya Pak. Yang di Surya. Nah itu nanti tinggal ditambahkan referensinya, oke? Mantap. Nah, nanti tinggal dicek nanti apakah benar atau tidak. Kalau tidak ya jangan dipakai, kalau benar pakai gitu. Misalnya ya namanya ini mesin kan tidaklah sempurna buatan manusia, jadi kita patut curiga gitu ya. Jadi patut diduga tidak benar, maka kita harus cek
dicek gitu. Kalau benar baru digunakan. Share. Baik, apalagi Pak Zaki? Ya, mungkin nanti akan dibuka langsung Ini sesi karena nanti tinggal pertanyaan. referensinya tinggal ditambahkan ya, ada 5 yang dari luar, kemudian ada 5 yang dari versi Indonesia gitu ya. Nah ini referensinya. Nah, kalau di sambil menambahkan yang pertanyaan tadi Bapak sekalian, kelihatan ini Pak Zaki ya, Kelihatan, Pak. kelihatan. Nah, kelihatan ini kegiatan kita kemarin Pak Zaki ya. Ya. Kan Pak Zaki apa namanya MC-nya dan moderatornya Pak Aris itu ya. Ini sudah tayang di jurnal nasional ini ya, jurnal nasional. Kan kita kemarin kegiatan kita ini berbagi praktek baik dalam menyusun karya ilmiah berbasis artificial intelligence melalui webinar nasional. Kebetulan saya tulis bersama dengan teman-teman. Ini ada Bu Horit, ada Pak Wisnu. Besok apa namanya kegiatan kita ini berarti ada Pak Zaki, ada Pak Wisnu, kemudian ya Pak Syafi'i nanti bagian dari yang menulis ini, dan ini tinggal kita unduh ya, ini dokumennya, ini dipublish pada tanggal 25 Februari kemarin Pak Mas Zaki ya. Dari nah ini ya saya harus sampaikan ini menggunakan bantuan AI seperti tadi yang saya sampaikan Bapak sekalian ya. Jadi hampir 80% lah. Tapi kemudian saya parafrase dan ini jurnal Sinta 5 Luar biasa, Pak. Pak Dokter ya, Sinta 5. Jadi sudah lumayan lah apa namanya kualitas jurnalnya. Kalau di dunia akademis sudah lumayan. Ada di ya pertengahan lah gitu. Dan ya, bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, ini tinggal kita download ya. Nah, lihat ini. Lihat kelihatan Pak Zaki? Kelihatan, Pak. Mungkin agak Ya, ini. sedikit. Nah, ini ya, ini saya langsung dari sana Pak Zaki. Nah, ini sudah lumayan kah? Bisa dilihat Pak Zaki? Besar ya? Nah, ini Sudah bisa, Pak. tulisannya, ini abstraknya ya. Kemudian ya ini pendahuluannya saya ambil dari sana. Ini kan memang template-nya masing-masing jurnal punya template dan kita nanti tinggal mengikuti template-nya saja. Jadi kalau sudah ada template-nya kita tinggal ikuti, kita mintakan sesuai dengan template-nya. Enaknya kalau di jurnal itu kita harus download dulu template-nya supaya tidak kerja 2 kali Pak Zaki. Jadi kalau di jurnal kita ini kewajiban dosen setiap semester itu publikasi minimal 1 penelitian, minimal 1 jurnal, 1 artikel jurnal ya, pengabdian pada masyarakat. Nah ini masuk jurnal pengabdian pada masyarakat. Nah, nanti bisa di apa sertakan dalam BKD namanya ya, beban kerja dosen setiap semester itu bisa diakui dan bisa punya nilai yang cukup gitu ya untuk memberikan justifikasi bahwa kita berkinerja memadai atau tidak memadai, itu salah satunya didukung dari ini ya. Nah ini Pak, nah, ini tinggal kita kasihkan ini dia, ini tahapannya, kemudian ini apa namanya teman-teman kita sertakan ya, playernya ya kita tampilkan. Nah ini kemudian per topik yang kemarin kita bahas ya. Nah ini dan ini buktinya ada Pak Zaki ini ya, fotonya Pak Ya, Zaki Pak. ada di jurnal loh. Nanti tinggal Pak Zaki tinggal browsing aja. Ada ya, ini grup kita yang kayak sekarang itu grup untuk pendampingan lanjutan, yang ditanyakan kemudian simpulan. Nah ini ucapan terima kasih, ini daftar pustakanya. Jadi ini saya menggunakan 2 AI Pak Zaki. AI yang pertama ChatGPT, AI yang kedua itu Mendeley untuk mengatur citasi ya. Karena ini kan harus apa namanya wajib ya ada sumber kutipan ya di jurnal sebelumnya, sehingga
Kalau yang model seperti ini di dunia perguruan tinggi ya itu wajib untuk memberikan sumber kutipan, menyertakan sumber kutipan kayak begini. Nah, ini pengelolaannya menggunakan satu lagi aplikasi Mendeley. Ya. Kebetulan saya pakai Mendeley. Kalau yang lain banyak ya, ada Zotero, ada apa berbagai macam AI lain ya, yang kemudian Enut ya, ada Enut, ada berbagai aplikasi lain yang kemudian bisa dioptimalkan untuk mengatur citasi. Ini otomatis Pak Zaki. Jadi kita cari referensi yang cocok dengan jurnal kita, dan kita minta bantuan AI, lalu kita apa namanya eksplorasi referensi kita, kemudian kita sesuaikan dengan bahasan pembahasan kita, dan kita manage ya, kita kelola citasi tersebut menjadi tulisan yang ya Insya Allah memberikan kontribusi, bahwa kita itu pernah menyelenggarakan kegiatan IGI, itu pernah dengan UMLA menyelenggarakan kegiatan webinar internasional. Ini akan terus bisa diakses ya selama, kalau nanti ini belum saya hakikan, kalau saya hakikan kan seperti yang sampaikan Pak Dokter tadi kan usianya bisa sampai 20-50 tahun ya, dan karya ini sampai 5 tahun diakui ya. Nah, nanti masih bisa, kalau selagi jurnalnya itu masih publishernya ini masih ada, tetap masih bisa diakses ini. Dan yang bat 1 kemarin itu sudah mendapat berapa? 2 atau 3 citasi ya gitu, dari penulis lain Pak Zaki. Begitu Pak Zaki. Baik, Ada terima sementara kasih Pak Yitna. Pak Zaki ya, ya sudah jam 21 Pak Zaki. Oke, silakan. Ini langsung ke sesi pertanyaan saja ya, Pak Yit. Oke. Untuk materinya Pak Yit sudah semuanya atau masih ada yang perlu disampaikan, Pak Yit? Saya kira karena target kita malam hari ini adalah praktek, jadi tadi sudah saya praktekkan itu yang bisa membantu penulisan kita, baik menulis artikel populer ya, kemudian artikel ilmiah, kalau di kita namanya itu artikel jurnal. Jadi kalau publishernya namanya jurnal, kalau tulisan kita itu adalah artikel ya, yang kemudian kita masukkan di jurnal ya, orang menyebutnya artikel jurnal. Kalau jurnal itu publishernya, kayak tadi yang namanya jurnal JPKMN gitu. Nah, tadi saya itu punya tulisan kita tadi itu adalah artikel jurnal, artikel yang sudah diterbitkan oleh jurnal. Kalau belum diterbitkan ya itu sama saja namanya artikel kita ya. Atau manuskrip yang memang belum kita tulis dalam template yang disarankan oleh jurnal, itu manuskrip ya. Draft tulisan kita yang akan kita tuangkan dalam bentuk artikel. Begitu Pak Zaki. Baik. Saya kira paparan saya untuk sesi awal ini saya anggap cukup, tadi juga sudah saya praktekkan. Saya meyakini Bapak sekalian, para pendidik yang luar biasa, tadi hanyalah apa namanya ya pemantik kecil gitu, yang kemudian akan menghidupkan kembali semangat kita untuk menulis, bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tapi sesungguhnya seperti yang sampaikan Pak Dokter tadi, itu adalah kewajiban ilahiyah gitu ya, yang kita ini punya kewajiban untuk melakukan tablik ya, menyiarkan ilmu pengetahuan ya kepada orang sekitar kita dan kepada khalayak ramai, dalam hal ini ya para apa namanya masyarakat luas, sehingga hasil pemikiran kita itu menjadi bermanfaat, dan mereka yang menulis itu berumur panjang seperti yang sampaikan Pak Dokter tadi ya, karena setelah kita tiada, tulisan kita itu tetap ada Pak Zaki ya. Sepanjang jurnal itu tidak ditutup, tulisan kita ada di jurnal itu dan bisa disitasi oleh siapapun yang membutuhkan, apalagi kalau dalam bentuk buku referensi, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat bagi generasi mendatang. Saya kira begitu Pak Zaki. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, kita bisa sharing-sharing. Senang kalau Bapak Ibu sekalian justru bisa berbagi untuk memperkaya dan memperkuat apa yang tadi saya sampaikan. Muhammad Taufik bergabung kembali. Tadi terputus untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, intinya tadi Pak, untuk menentukan footnote dalam
pemikiran teori yang kita ambil dalam untuk penulisan dalam teori, landasan teori itu, eh, supaya kita apa istilahnya memperlihatkan bahwasanya dalam penelitian itu benar hasil karya dari murni kita sendiri itu, Pak. Gitu, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rofik. Luar biasa pertanyaannya Pak Jaki. Langsung ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rofik. Luar biasa responnya. Pak Rofik, backgroundnya apa Pak? Kalau boleh tahu. Masih kegiatan di mana sekarang? Pak, masih di mute Pak. Mute Pak. Ya. Guru pendidikan agama Islam di SD N012 Tapung Mamut daerah Riau, Pak. Kabupaten Kampar. Alhamdulillah bisa bertemu, bisa menambah sahabat di Riau Pak Rofik ya. Nggih, Pak. Salam Nggih. kami untuk teman-teman di Riau Pak Rofik. Jadi luar biasa pertanyaannya. Saya harus sampaikan ya apa namanya lebih detail ya supaya ada gambaran yang lebih jelas. Jadi saya tak keluar dulu Pak Zaki. Ini memang IG ini harus membuat beberapa batch ya untuk apa namanya untuk menuntaskan, karena kalau menulis itu perangkatnya banyak Pak Robek ya. Jadi tidak cukup tadi ChatGPT selesai. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa ya ini apa namanya klaim kita ya bahwa ini hanya untuk mempermudah saja. Bagaimana dengan landasan teori atau istilahnya kalau dikenal di kita itu ya apa namanya referensi begitu Pak ya, yang kita kutip gitu ya dalam setiap uraian kita yang bentuknya itu adalah teori. Tentu harus kita mampu untuk menjelaskan itu dari mana sumbernya. Nah, oleh karena itu Pak Robek ini bisa di saya share ya, bisa dilihat Pak Jaki, tampil Pak Jaki. Bisa Pak. Saya ini tampilannya Mendeley Pak Robek ya. Saya kira Bapak sekalian yang sudah tahu ini untuk menghimpun referensi. Jadi sembari kita menulis ya, tadi kan kita mendapatkan gambaran. Maka sebelum menjadi artikel yang kemudian dijamin tingkat keilmiannya, itu kan kita harus punya referensi. Nah, kayak tadi misalnya saya menulis tentang kegiatan IG ya yang tadi saya sudah publikasi di jurnal ilmiah, itu kemudian saya harus tambahkan ini ya, praktek praktek baik ini Pak Robek, ini referensi saya ya, referensi penulisan itu yang saya kelola di namanya ini Mendeley. Nah ini artikel-artikel ya, artikel jurnal yang kemudian saya cari untuk memperkuat tulisan saya yang dibantu ChatGPT. Nah ini karena tadi berkaitan dengan semua ini betul-betul ada Pak. Nah ini artikelnya tampak di sini Pak ya. Pengembangan kompetensi guru melalui berbagai praktek, kita harus cari ini tambahkan. Dari mana ya? Dari jurnal-jurnal Pak carinya. Kalau jurnal, kalau buku-buku yang kita cari baik yang e-book maupun yang hard copy ya. Kemudian kita tambahkan ini untuk mengelola, namanya ini mengelola citasi itu ya. Ada betul-betul ada. Nah, kalau kita sudah punya semua dianggap cukup, ini saya kumpulkan semua, nanti tinggal kita masukkan dalam tulisan kita. Itu kita kutip dari mana? Dari ini. Nah, dari mana? Itu kan bisa dilihat dari abstraknya ini, Pak ya, tampak di abstraknya ini. Nah, ini enaknya kalau di Mendeley, Pak. Jadi coba saya praktekkan, Pak ya. Ini misalnya tadi tulisan kita ya, tulisan kita tentang artificial intelligence dan kita kemudian mengutip Wirantaka ini. Nah, ini tinggal di blok di sini, Pak. Di sini kita blok ya. Bisa kasih Ctrl C. Kemudian kita masuk ke tulisan kita ini. Nah, misalnya begini,
Oke, Pak Sapi ini ngutip bahwa kurikulum Merdeka itu sebuah inisiatif terbaru ya. Nah, ini Pak, saya masuk ke tulisan yang Word tadi ya untuk mempraktekkan Pak Rofik. Nah, ini kemudian misalnya kita mengutip ya, kutipan kita itu ada di sini, di mana sampai dengan masing-masing ini. Nah, di sini, nah tadi sudah, oh itu cocok sesuai ya berdasarkan abstrak dan juga dokumen saya baca itu memang ada di jurnal yang tadi di Mendeley. Nah, ini kita tinggal klik reference ini Pak. Nah, ini tampak di sini. Ini ada tulisannya insert citation ya, saya insert. Nah, kemudian sudah keluar ya, tinggal saya kontrol V di sini. Nah, kemudian saya oke-kan. Nah, saya oke. Nah, ini masuk Pak. Kelihatan Pak. Nah, Wirantaka Kelihatan. ini. Wirantaka ini ya. Ini hasilnya. Nah, ini artinya ini kita ambil, oh itu sesuai kok dengan tulisannya Wirantaka yang ada di referensi kita tadi yang kita kelola di Mendeley gitu ya. Nah, saya besarkan, nah ini Pak Wirantaka ini. Nah, kalau di jurnal, kalau sudah nanti misalnya lagi Pak ya, oh ya, ada tulisan di bawahnya ini satu, nanti saya kasih contoh tiga Pak. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, dengan demikian kurikulum Merdeka tidak hanya fokus pada dan seterusnya, ini saya ngutip sampai di sini ya. Ngutip punyanya siapa? Saya kembali lagi ke Mendeley ya, Mendeley ini. Oh iya, itu berkaitan dengan kurikulum Merdeka, misalnya, nah ini ya, ini kurikulum Merdeka, ini kan ada Pak ini kurikulum Merdeka ya. Di abstraknya kita baca, oh iya dia menjelaskan tentang kurikulum Merdeka. Kita tinggal Kontrol C di sini Pak, di bagian judulnya sini ya, di bagian sudah di, nah ini, tadi saya share screen ya, di Mendeley kita akan ngambil lagi, nah ini tinggal di blok, kemudian Kontrol A, Kontrol C ya, stop screen, kemudian kita masuk lagi di Word kita ini ya. Nah, kita taruh di sini kursornya, kasih spasi, insert station ya, Kontrol V ya, kemudian OK. Nah, ini sudah keluar. Oh, kita ngutip dari Mahliun Nur Rahman, ini sudah sesuai Pak dengan menggunakan APA style ya, ini ya, ini diatur nanti sesuai dengan permintaan jurnalnya, mau pakai APA, mau pakai IEEE ya, mau pakai style apa, silakan, nanti kita tinggal atur di sini mintanya jurnalnya apa. Nah, yang biasanya lazim ya ini American Psychological Association ini ya. Nah, ini apa namanya, bentuk penulisannya seperti ini. Jadi nama terakhir penulis kemudian tahunnya. Nah, ini sudah ada dua sumber kutipan. Lalu kalau sudah selesai Pak, di akhir itu tinggal kita buat ya daftar pustaka di sini ya. Daftar pustaka. Ya. Nah, ini ya, tinggal kita ini Pak, insert bibliografi di sini. Tampak ya Pak Rafik? Insert bibliografi. Nah, udah Pak, muncul. Nggak usah nulis sendiri. Nah, begitu Pak. Jadi langkahnya masih beberapa. Setelah kita punya artikel, nanti kita ngumpuli apa namanya jurnal-jurnal atau artikel jurnal yang sesuai dengan artikel kita itu untuk memperkuat penulisan kita. Nah, biasanya kalau di artikel ilmiah pakai begini Pak. Kalau di artikel populer biasanya cukup menyebutkan ya ini dikutip dari jurnal ini gitu. Kemudian referensinya nanti kita jelaskan ya, ini pustakanya di sini. Nah, kalau tidak mau misalnya cukup referensi saja yang diminta, tidak ada apa namanya sumber kutipan seperti yang saya sampaikan, ya minta ke ChatGPT bisa, terus kita cek. Nah, kalau minta referensinya dari mana ya, itu menggunakan minimal 2 tadi dengan menggunakan Mendeley Pak ya.
Jadi diolah di Mendeley, kita ngumpuli referensi, ditaruh di Mendeley yang sesuai, kemudian nanti kita baca, ya kita baca. Makanya beberapa tahapan Pak. Tadi punya draft dulu, kemudian kita kuatkan dengan sumber kutipan kita. Nah nanti seperti ini Pak. Dan seterusnya yang kita kutip akan muncul, tidak perlu menulis manual Pak sekarang. Jadi kalau menulis manual itu banyak salahnya dan lama Pak. Coba kita akan nulis seperti ini Pak, lama Pak ini. Nah ini dengan satu klik insert bibliografi sudah langsung keluar sesuai dengan kutipan kita yang di atas tadi. Ini akan keluar sejumlah kutipan kita Pak, ya. Begitu Pak. Nah, saya kasih bonus Pak Robek, misalnya Pak Ed bagaimana mempercepat mencari referensi? Ya, ada AI-nya Pak. Ya, saya bukakan dulu AI-nya. Ini namanya POP Pak ya, Harsing Publish or Perish gitu. Jadi kalau di dunia akademis teman-teman sudah sangat paham. Nah kalau teman-teman di apa namanya tingkatan dasar dan menengah, ya saya kira tidak menjadi masalah. Ini juga banyak artikel yang dari penelitian dari sekolah dasar dan menengah. Nah, kita tinggal pakai mana? Misalnya kita pakai Google Scholar yang kemudian ini ya, Google Scholar ini yang kemudian lazim. Nah, tinggal kita ketikkan di sini apa yang kita apa namanya butuhkan. Misalnya tadi bicara soal kurikulum merdeka ya. Saya ketik saja di sini di title word-nya kurikulum merdeka. Kemudian ini juga kata kuncinya saya buat sama saja kurikulum merdeka. Pak Zaki kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini kemudian tahun berapa kita minta? Misalnya 5 tahun terakhir ya. Biasanya kan Pak Dokter itu hafal disyaratkan maksimal 10 tahun terakhir. Kalau sekarang itu karya ilmiah ya biasanya malah di pressing 5 tahun terakhir. Kalau di pasca di doktoral ya mintanya 5 tahun terakhir. Semua karya apa tugas-tugas itu harus 5 tahun terakhir gitu Pak. Jadi nah, kita tulis 2018 sampai 2023. Nah, sudah ketemu tinggal kita search ya. Search, nah kita sudah ketemu Pak. Ini sudah ada 30 paper, terus 40, 50, 60, 70 paper, 80 paper, 100 ya Pak ya, 110. Sekali klik kita dapat berapa ini Pak? 140, 150, 160, 170 ya, 180, 190 ya dapat 200 paper Pak. Nah ini papernya banyak Pak. Ya tinggal kita cari yang sesuai dengan judul kita. Nah ini menunjukkan ranking Pak, ranking citasi. Jadi ini ya ranknya ya, rank 1 sampai 100. Misalnya oke saya kecilkan, enggak usah banyak-banyak 50 aja misalnya. Ini tinggal diketik 50 di search ya. Nah, ini 50, Pak. Nah, kemudian tinggal ini nah, diklik di sini ada open publisher, kita tinggal klik open publisher-nya, kita akan diarahkan ke open publisher-nya, Pak. Ini open publisher-nya. Kelihatan Mas Zaki? Oh, ini dalam bentuk buku misalnya. Ah, enggak cocok gitu ya. Nah, misalnya yang kedua ya. Nah, ini diklik lagi open publisher-nya. Nah, cari yang jurnal. Nah, ini sudah. Mas Zaki, kelihatan Pak Zaki? Pak Zaki? Halo? Nah, ini Pak Robek ya. Nah, tinggal kita klik ini, PDF-nya ini. Klik. Nah, dapat nanti dokumennya. Judulnya, Peran Guru dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka. Nah, ya, kita klik, kita baca sekilas. Nanti kita kumpulin, masukkan ke Mendeley. Mendeley nanti dibuat citasi, jadilah tulisan karya ilmiah yang didukung dengan referensi-referensi yang memadai. Gitu. Tidak sekedar tulisan, tapi sumbernya dibantu oleh ChatGPT. Begitu, Pak Rafiq, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Oke, silakan Mas Zaki. Pak Rafiq, terima kasih Pak Muhammad Rafiq atas pertanyaannya ini.
Pak, ya, ada lagi ini dari Bu Imas Ella, Pak. Ini mungkin pertanyaan refleksi dari pernyataan dan juga penyampaian dari Pak Yit. Ya, ini saya Imas dari MTS Al Hidayah Bun. Mau bertanya, apakah kira-kira akankah dengan AI itu akan membuat ketergantungan mencari jawaban tanpa kita berpikir? Itu pertanyaan ya Pak dari Bu Imas ya. Jadi kadang memang kalau terlalu banyak menggunakan AI, ya, apalagi ChatGPT dan Bing gitu ya, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya gitu, sehingga ketergantungan dan tidak mau berpikir gitu. Gitu. Seperti itu yang dialami kebanyakan orang, Pak. Silakan Pak Yud bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Imas ya. Ya Pak. Dari mana tadi Pak Jaki? Dari MTS Al Hidayah Ibun. Ibun itu mana ya? Nah itu Ibun mana itu? Baiklah, terima kasih Bu Imas. Nah, pertanyaannya luar biasa. Jadi makanya malam hari ini kita bertemu Bapak sekalian dalam rangka memastikan ya sekali lagi AI itu hanya instrumen ya, alat saja. Jadi alat itu tidak boleh kemudian menguasai diri kita. Kitalah yang menguasai alat tersebut gitu. Nah, kalau kemudian bagaimana terpulang kepada kita masing-masing, maka perlu kita kuatkan jangan sampai kemudian eksistensi kita sebagai manusia yang oleh Allah ditegaskan ya, kita ini adalah ciptaan yang paling bagus ya. Jadi watini zaitun waturi sirina wa hadzal baladil amin ya. Jadi kita ini adalah penciptaan Allah yang makhluk yang paling bagus ya. Jadi kita jangan sampai kemudian tereduksi katanya Pak Dr. Sariban itu kemudian malah turun derajatnya menjadi asfala safilin gitu ya. Menurun derajatnya malah di derajat yang paling bawah lebih rendah dari kemampuan, mohon maaf ya, kemampuan hewan misalnya begitu. Nah, itu tidak boleh dibenarkan. Nah, kita diberikan kemampuan otak itu dalam rangka untuk mengoptimalisasi, ya, mencerna pengetahuan supaya bisa menerangi jalan hidup kita dan juga menerangi jalan hidup orang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian menyia-nyiakan otak kita dengan bergantung kepada AI. Tetap yang mendominasi adalah kemampuan kita. Ya kayak tadi itu hanya instrumen. Kita ini kan yang punya gagasan, oh saya mau nulis topik tentang implementasi atau praktek baik implementasi kurikulum merdeka. Itu kan tidak bisa diciptakan AI. Itu kan ide kita ya. Ide kita sebagai manusia. Oh ya, saya hanya ingin cari referensi. Saya punya beberapa judul. Tuliskan saja judul itu menurut versi kita. Lalu coba kita bandingkan. Coba saya minta tolong AI ya, dalam hal ini ChatGPT. Coba turunkan judul. Nanti kemudian kita bandingkan. Oh iya, judul yang saya punya itu kalau digabungkan dengan judul rekomendasi ChatGPT akan seperti ini dan semakin menarik. Nah, begitu sehingga ChatGPT fungsinya melengkapi judul kita ya. Jadi kita kan yang pertama punya gagasan kan kita. Nah, begitu seterusnya gitu ya. Nah, sekali lagi Bapak sekalian itu terpulang kepada kita karena memang apakah AI itu apa namanya bantuan atau ancaman itu juga menjadi diskusi yang cukup serius ya di kalangan akademisi sampai dengan sekarang. Bahkan kemudian beberapa waktu lalu di grup WA ada statement dari lulusan master di India itu ya, yang menyatakan ChatGPT terima kasih sudah menyelesaikan semua tugas-tugas saya dengan baik dan membantu saya menulis disertasi, menulis tesis saya dengan luar biasa. Itu disampaikan ketika dia sesudah wisuda, itu kan luar biasa itu. Jadi itu ada viral itu ya di apa videonya itu. Nah, itu memberikan refleksi dan katanya Pak Jai kepada kita sekalian, kita tidak boleh tergantung pada AI. Kitalah yang kemudian harus menundukkan AI untuk
pertanyaan kan begini, kalau kemudian bisa dipercepat, ya kenapa kemudian kita anti terhadap perubahan? Yang penting kita kemudian bisa mengendalikan AI. Itu prinsipnya. Nah, perkara kemudian ada yang dikit-dikit tergantung tanya AI, nah itu yang perlu dibenahi gitu ya. Mestinya tidak begitu, hal-hal yang mendasar yang perlu kita kuasai, yang menjadi core profesional kita, ya itu harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Nah, kemudian AI membantu saja melengkapi gagasan dan pemikiran kita sehingga substansi dan eksistensi kita sebagai manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya fi aksani takwim itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya itu tidak turun derajatnya kemudian menjadi asfala safilin. Ini saya kira luar biasa pembahasan kita malam hari ini dan itu juga yang diperbincangkan. Sekarang anak-anak, saya merasakan sendiri ya, mahasiswa itu kalau diberikan tugas, buatlah proposal ya, atau buat tugas makalah tentang topik tertentu. Aduh, itu nggak sampai setengah jam selesai Pak Zaki. Serius itu. Jadi bahkan teman-teman ya di perguruan tinggi ya teman-teman di tim saya juga itu sudah kembali manual tes itu ya eh, apa UAS atau UTS itu sudah tidak lagi menggunakan e-learning ya, tapi kemudian ditambahkan dengan tes lisan. Itu Pak Jago untuk memantapkan. Jadi mahasiswa digilir satu hari nggak apa-apa, 5 atau 6 orang itu di akhir itu tes lisan. Itu untuk memperkuat, mendorong agar mahasiswa itu belajar sungguh-sungguh, tidak menganggap enteng dan menganggap remeh dan tergantung dengan AI. Maka kita sebagai pendidik, saya kira kemudian kita punya banyak kreasi untuk menjaga agar kita sendiri tidak tergantung dengan AI dan anak didik kita juga tidak tergantung dengan AI supaya tetap punya motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu Pak Zaki. Terima kasih Pak Zaki.